Saya lanjut pertanyaan saya yang tadi. Tentu ini menjadi pertanyaan banyak juga yang bertanya-tanya di jagat maya juga bahwa Pradi sebagai sebuah organisasi ini membela all out dari terpidana kasus Vina. Dan saya ingin tanyakan, saya konfirmasi, ini baru pertama kali sepanjang sejarah Pradi, betul? Seingat saya ya, karena ini Pertama kali nih. merupakan tragedi ya. Tragedi, kasus Iya Vina kan? ini tragedi. Iya kan, gitu. Jadi Tragedi apa? Ya artinya kan Ada- setelah 8 tahun kemudian diangkat lagi. Dan kemudian pada waktu itu kami Ada kejanggalan maksudnya. banyak, bukan ada lagi. Banyak kejanggalan. Jadi saya jelaskan ya. Ya. Jadi keluarga terpidana ini datang ke Pradi untuk minta bantuan hukum. Kan banyak kasus serupa juga ke Pradi. Betul, banyak. Di Pradi itu ada salah satu yang namanya Pusat Bantuan Hukum. Tapi yang terbesar baru kali ini Pradi menangani ini. Dalam artian sebegitu banyak pengacara. Dewan Pimpinan Nasional ya, bukan DPC ya. Iya. Ini Dewan Pimpinan Nasional. Oke. DPN. Nah, jadi kemudian setelah itu barulah dibentuk tim untuk menangani ini. Ya saya oleh Ketua Umum dan satu lagi Pak Jutek Bongso diminta untuk jadi leading sektornya gitu loh, menangani. Kenapa ya? Karena kebetulan saya domisili di Bandung. Gitu, karena banyak masalah ini pemeriksaan di Bandung dan lain sebagainya, jadi saya dimintalah untuk menangani ini. Kemudian yang selanjutnya bahwa ya ini memang bukan tugas Pradi saja, mestinya tugas semua advokat sesuai dengan undang-undang advokat. Salah satunya adalah memberikan bantuan hukum, baik itu kemudian bagi yang mampu ataupun yang tidak mampu. Nah tugas inilah yang kami ambil gitu loh. Dan ini pro bono loh. Saya harus tanya, pro bono, oke. Saya tanyakan, karena ini sih ada wartawan berhak untuk menanyakan apa saja. Dan kemudian saya ingin konfirmasi kepada Anda. Bahwa kemudian ada tudingan, ada operasi-operasi tertentu yang tujuannya politis terkait dengan kasus ini. Bagaimana Pradi menjawab itu? Iya, Abang menyatakan iya tadi. Saya Bisa nggak nyata. ingat. Sebentar Bang. Abang menyatakan iya tadi. Saya mau konfirmasi dulu. Maksudnya apa? Iya, saya 2 minggu lalu sudah sebut. Kok kelihatannya ada operasi senyap, ingin mendongkel dugaan saya nih. Pak Kapolri, sabarlah. Sebentar. Ada waktunya nanti untuk berganti sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan. Operasi senyap. Menurut saya begitu. Karena ini sebenarnya kasusnya sederhana tapi dibuat ribet. Kejar sana, kejar sini, kemudian ini maaf ya Bang Rulia. Ini baru pertama kali diungkapkan kalau ini. sempat. Operasi senyap dugaan itu Anda Ya dugaan katakan. saya begitu. Karena begini, karena sampai DPN Pradi turun tangan. Dan saya masih ingat pernyataan Bang Otto, abang saya ini, senior saya. Bahwa beliau itu kelihatannya seperti sangat yakin bahwa 8 orang ini bukan pelaku yang sesungguhnya. Itu yang saya dengar kalimatnya. Lalu kemudian satu yang saya diingatkan oleh teman kita, bahwa setahu saya kalau mereka sudah mengajukan gerasi 8 orang loh Bang, 2020 ditolak Bang. Ya, Kalau mengajukan PK kan dia mengakui perbuatannya. Terus apa yang mau di PK kan Bang? Begini. Ini Bung akan Rasman. menjadi ini. multitafsir. Ini harus dijawab dulu nih, operasi senyap. Iya. Dugaannya Pradi gitu Anda Karena katakan. ada satu pengacara. Sebentar, Bang. Dugaannya Pradi. Anda mengatakan itu? No. Saya melihat ada satu oknum juga si pengacara yang selalu mencurigai bahwa polisi tidak kerja keras, minta presiden buat TPF dan lain-lain. Kemudian ada bicara beberapa petinggi. Cuma salah satunya, saya heran, Bang Otto kok sampai sejauh ini ya bicara tentang kasus ini. Ditambah lagi misalnya, saya lihat Pak Deddy Mulyadi, yang dia anggota DPR. Kan bisa bicara dengan Kapolri, bisa bicara dengan Kapolda. Dulu waktu jadi Bupati Purwakarta nggak seperti ini, luar biasanya dia. Iya, bukan bupati dia Kak. Bupati 2 periode Kak, sekarang Purwakarta. istrinya Kak. Cuma dia udah bercerai, itu aja. Nah lalu sekarang saya lihat luar biasa ngurus kasus ini. Apakah begini diurusnya dulu rakyat Purwakarta? Seperti ini hebohnya sampai turun kemana-mana mempraktekkan ada begini. Saya kok rasanya ada apa di balik ini semua? Sudahlah bapak-bapak. Kita ingin ada pergantian presiden 2024 ini bulan Oktober. Kasih ruang buat Pak Prabowo untuk memperbaiki bangsa ini dan meneruskan. Beri ruang kepada Pak Jokowi menyelesaikan tugas-tugasnya. Kasih kesempatan kepada Kapolri Bung mengusut Rasman. kasus ini. Itu aja. Bentar, nanti saya berikan kesempatan. Silakan. Iya, itu yang saya lihat gitu. Kenapa TV, Bung Aiman, saya amati berapa TV yang concern di kasus ini. Ini.
Hari ini begini, hari ini begini. Ada yang sampai bilang salah satu TV fiktif. Wah, ini apaan ini? Saya curiga ada apa ini? Karena itu saya bermohon kepada kita semua, selesai Prapit ini ditolak atau diterima, turunkanlah tensi pemberitaan ini. Yang berambisi mau dapat jabatan, tunggulah kesempatan untukmu. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Oke, baik. Oke, saya ini karena hal yang sangat serius untuk dijawab, saya berikan kesempatan untuk apa tadi? Operasi senyap yang tadi dikatakan ada Ya. ingin mengganti. Mendongkel dugaan saya Bapak Kapolri. Ini Bung Rasman ini jadi udah kemana-mana gitu. Kami ini tugasnya adalah memberi bantuan hukum. Saya nggak tahu yang Bung Rasman omong Enggak, itu. saya nggak menuduh silakanlah. Kapolri, saya nggak menuduh Bukan, DPR saya hanya loh, Bang. bilang. Enggak loh Bang, saya Bukan, nggak Bang. menuduh Bang. Ya. Saya melihat informasi yang berkembang dan liar ini kok kayaknya aneh gitu. Ada apa dengan ini gitu loh Bang. Ya. Nah, itu aja. Oke, saya luruskan ya. Oke, silakan. Jadi intinya adalah salah satu tugas kami untuk membantu. Kalau hari ini para terpidana, mungkin besok Bung Rasman minta bantuan kami kalau mungkin juga akan bantu gitu loh. Kita lihat masalah-masalahnya. Jadi bukan ke fokus pada masalah Cirebon ini saja gitu. Bang, ada banyak pengacara sekarang diduga dikriminalisasi, termasuk saya, ya, termasuk Alvin Lim, termasuk Kamarudin Simanjuntak, nggak nongol tuh Pradi. Saya nggak pernah ditanya, Bang. Mestinya minta Sebentar dulu, Bang. bantuan. Saya nggak pernah ditanya. Kita justru sebagai lawyer hari ini berbahaya kalau dibiarkan kriminalisasi terhadap lawyer. Kita berdiri untuk kita karena kita membela. Tapi kenapa kok dibiarkan? Terlepas salah atau tidak saya, Alvin Lim Kamarudin, tapi tampillah senior-senior ini. Tapi kok diam saja? Bahkan dulu ada seorang pengacara beling-beling yang merendah-rendahkan pimpinan pucuk organisasi advokat. Diam aja abangku itu. Bung- Dari Amerika dia telepon Bung saya. Rasman mestinya jadi anggota kita. Bentar bang, dia telepon saya dari Amerika. Ya, saya kalau buka-bukaan orangnya terbuka. Dia telepon saya dari Amerika. Man, sabar kau. Abang pulang dari Amerika, abang akan ungkap, akan abang laporkan. Sampai hari ini kulum ajmain selesai. Diam senyap, malah berkawan orang itu sekarang. Dalam hati saya, beginikah cara bermain di Jakarta ini? Katanya berkawan tapi berlawan. Katanya berlawan jadi berkawan. Ngeri-ngeri sedap. Takut saya jadinya. Biarlah saya menjadi diri saya dan bergerak untuk diri saya, untuk Indonesia dan merah putih serta hukum untuk Indonesia. Ya silakan saja. Jadi sekali lagi ya, kita nggak mau, tidak mau saya berandai-andai seperti yang tadi Bung Rasman katakan. Saya fokus pada pekerjaan saya memberikan bantuan hukum. Itu saja. Jadi bahwa Saya- ada tudingan politis, ingin mengganti Kapolri segala Wah, macam. jauh banget. Tapi silakan aja lah orang berasumsi ya, itu kan bebas hari ini mau ngomong apa aja kan bebas. Tapi kami tidak. Abang setuju nggak TPF yang diajukan oleh si pengacara beling-beling? Tim pencari fakta. Iya, Pak. Aku tanya, Abang. Tim mencari Nggak, fakta, saya- oke. Apakah perlu- Saya juga sekarang punya TPF, tapi saya Bukan, internal. bukan. Kenapa? Ada Pertanyaan orang penting, yang Bang. mengajukan supaya dibentuk tim pencari fakta. Karena katanya hanya presiden yang bisa dan berwenang dan tidak punya kepentingan. Artinya dia meragukan Kapolri, Kabareskrim, Kapolda, Dirkrimum. Terus siapa yang dia percaya? Terus Kapolri bilang, saya turunkan propam, bentuk tim asistensi. Oh, si beling-beling itu buat di Instagram dia. Oh, baru langkah pertama, belum tahu kemana ujungnya. Maksudnya apa ini? Makanya saya bilang, beling-beling kau datang sini, kita debat sini. Kau bereskan persoalan bangsa ini. Kalau kau hebat untuk Indonesia, jangan bawa persoalan pribadi. 2 tahun yang lalu di up ke media. Saya percaya Bang Ruli, sehati dengan saya. Bang, hukum equal untuk semua. Dan jangan ada orang yang merasa, itu presiden saya, bukan presiden kalian. Oke. Saya kira luruskan itu, dulu Bang. masalah ini ya. Balik lagi ke masalah ini. Saya berikan kesempatan, setelah jeda saya akan berikan kesempatan ke Bang Ruli seluas-luasnya. Saat lagi tetap sama kami di Rakyat Bersuara.